Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya. Izinkan di sini saya mempresentasikan tentang materi basic digital marketing dan pentingnya penerapan digital marketing dalam industri. Digital marketing tentu tidak asing bagi kita. Apa sih digital marketing? Digital marketing sendiri memiliki pemahaman yaitu strategi pemasaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk mempromosikan produk maupun layanan. Definisi lain dari digital marketing juga menggunakan multi-platform, di mana kita menggunakan beberapa platform seperti media sosial, email, mesin pencari, dan juga website. Kemudian di sini dengan digital marketing dapat bersifat interaktif yang memungkinkan komunikasi dua arah antar brand dan konsumen. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah melihat live TikTok ataupun live Shopee di mana terjadi interaksi antar konsumen secara langsung dengan pembawa acara atau host. Itu merupakan salah satu dari contoh digital marketing. Alasan lain mengapa sih digital marketing ini sangat penting? Yang pertama tentu saja dibandingkan dengan metode pemasaran secara tradisional, digital marketing memiliki jangkauan luas. Seperti kita ketahui, audiens global pengguna internet makin tahun makin bertambah. Kemudian juga biayanya efektif karena kita bisa mengalokasikan dana untuk pemanfaatan campaign yang lebih baik dan juga lebih murah dan hemat. Selain itu terukur, kita bisa menggunakan Google Analytics ataupun tools-tools lain yang dapat digunakan untuk mengukur dari efisiensi dari kinerja campaign kita. Data yang dihasilkan juga merupakan data real time sehingga terus-menerus bisa kita kembangkan dan optimasi sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Kemudian bersifat personalisasi, dapat menyesuaikan pesan marketing yang akan kita berikan kepada konsumen sesuai dengan preferensi konsumen dan juga produk yang kita jual. Kemudian, manfaat menggunakan digital marketing. Yang pertama adalah targetnya akurat. Di sini kita bisa membuat target yang relevan dengan produk yang kita jual, seperti kita bisa menentukan umur, lokasi, jarak, dan lain-lain. Selain itu juga ROI-nya tinggi, di mana menunjukkan persentase daripada keuntungan investasi yang kita berikan dan memberikan pengembalian investasi yang lebih baik dibandingkan metode tradisional. Kemudian adanya interaksi yang meningkat karena tadi kita bisa melakukan live chat secara langsung sehingga menimbulkan trust pada konsumen kita untuk membeli produk kita. Di sini ada karakteristik digital marketing meliputi dari interaksi, kemudian ada fleksibilitas, dan juga ada keterjangkauan, keterukuran yang bisa kita gunakan tools untuk mengukur kinerja dari campaign yang telah kita buat sebelumnya. Jenis-jenis dari digital marketing yang pertama bisa melalui website, yaitu website sendiri ini bisa menjadi pusat informasi, di mana website menjadi penghubung utama dari brand atau produk dan layanan yang bisa dilihat langsung oleh konsumen. Kemudian dengan bentuk website, dengan tampilan website yang profesional, tentu saja akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap brand kita, yang akan menghasilkan konversi. Dari konversi ini bisa menghasilkan penjualan dan juga mengoptimalkan pengunjung untuk melakukan tindakan yang diinginkan seperti membeli produk kita atau menghubungi kita. Di sini juga kita bisa menggunakan SEM dan SEO. SEM dan SEO sendiri ini hampir sama, namun sedikit ada perbedaan. Untuk SEM sendiri ini lebih bersifat iklan. Kita bisa menggunakan iklan, pay per click. Kemudian untuk SEO itu lebih ke organik. Nah, untuk penggunaan SEM itu saja hal yang perlu kita gunakan adalah identifikasi keyword. Jadi keyword ini memudahkan pembeli untuk mengetahui produk kita, untuk mengetahui brand kita.
Kemudian kita bisa membuat iklan, merancang iklan tentu saja yang sangat menarik, yang membuat audiens merasa tertarik untuk membeli produk kita. Kemudian kita bisa mengoptimalisasi dari campaign yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya di sini ada SEO, bisa dilihat langsung di slide. Tentu saja karena sifatnya organik, maka konten yang kita buat harus lebih bagus lagi, lebih menarik lagi, dan tentu saja harus berkualitas. Ada internet marketing sama, mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan email dari beberapa produk melalui email marketing sendiri. Ini juga sama sifatnya personalisasi. Pesan yang kita buat ini sesuai dengan kebutuhan, ketertarikan konsumen. Kemudian ada segmentasi yang meliputi demografis, minat, dan perilaku konsumen. Dan juga bisa dianalisis, bisa kita pantau melalui metrik seperti open rate atau click-through rate untuk optimalisasinya. Untuk sosial media marketing ini banyak sekali, seperti saat ini tentu saja Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Itu saat ini juga TikTok, sosial media yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan marketing atau pemasaran melalui media sosial. Mobile marketing, mungkin Bapak Ibu pernah lewat suatu tempat atau di mall tiba-tiba mendapatkan SMS, itu juga salah satu dari contoh mobile marketing. Bisa melalui SMS marketing, app-based marketing. App-based marketing ini misalnya Ibu Bapak mendapatkan notifikasi promo dari TikTok atau Shopee, itu merupakan salah satu contoh dari app-based marketing. Kemudian ada location-based marketing, seperti saya sampaikan sebelumnya, saat misalnya kita melewati mall, kemudian melewati toko tertentu, kita secara otomatis mendapatkan pesan promosi. Itu juga merupakan salah satu contoh dari location-based marketing. Kemudian ada afiliasi marketing. Ini dulu sempat ramai ya tentang affiliate seperti itu. Jadi untuk affiliate sendiri ini programnya adalah program komisi. Jadi kita bisa meng-guide seperti dari Instagram, itu misalnya orang-orang yang aktif di Instagram atau di TikTok, itu bisa kita gunakan sebagai affiliate, sehingga nanti saat produk kita terbeli, mereka juga akan mendapatkan komisi dari produk tersebut. Kemudian ada video marketing, ini sama ya, bisa dilihat di slide. Video marketing ini contoh mudahnya bisa dilihat di short YouTube ataupun short dari Shopee. Itu juga merupakan salah satu contoh video konten menarik. Ini konten marketing ini bisa lewat blog, bisa lewat infografis maupun podcast. Selanjutnya ada langkah-langkah memulai digital marketing. Sebelum kita melakukan penjualan melalui digital, apa sih yang harus kita ketahui? Yang pertama tentu saja kita harus menganalisis pasar. Kita harus menentukan target audiens kita dan kompetitor kita. Terus kemudian kita juga harus menetapkan tujuan dari perusahaan kita. Kemudian kita harus memilih saluran melalui platform digital mana yang sesuai dengan bisnis kita. Kemudian setelah menentukan ketiganya, kita mulai membuat konten. Saat konten sudah rilis, kita mulai mengukur untuk optimasi hasil sebelumnya. Jadi kita mengevaluasi kembali konten yang kita buat, apakah sudah sesuai dengan tujuan kita. Kemudian kita optimasi untuk menghasilkan penjualan yang lebih baik. Memahami target pasar ini bisa dimulai dengan demografinya, psikografinya, dan juga kebutuhan dari preferensinya, identifikasi masalah yang dapat diselesaikan oleh produk dan atau layanan kita. Kemudian ada preferensi media. Ini platform yang paling sering digunakan oleh konsumen, sehingga kita bisa lebih mudah mendapatkan konsumen. Kemudian ada menyusun strategi digital marketing.
pertama yang harus kita lakukan untuk menyusun strategi adalah menggunakan SMART atau spesifik, terukur, achievable, relevant, dan teamwork, yaitu kita harus menentukan spesifik produk kita, spesifik target kita. Kemudian kita juga harus menentukan waktunya. Berapa lama campaign ini akan dilakukan, evaluasi, kemudian ada identifikasi KPI untuk menentukan keberhasilan strategi kita, kemudian ada alokasi sumber daya. Di sini kita juga harus menentukan alokasi anggaran dan juga tim yang akan menjalankan strategi ini. Kemudian berlanjut dengan aksi, tentu saja kita akan membuat rencana aksi, langkah-langkah apa saja yang spesifik untuk mencapai tujuan tersebut. Ini platform media digital yang bisa kita gunakan. Dari keempatnya ini kita bisa melakukan semuanya atau memilih salah satu atau melakukan beberapa dengan mengoptimasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan juga produk yang kita jual. Nah, ini cara menghasilkan konten yang menarik itu seperti apa sih? Pertama tentu saja kita harus mengenali dulu audiens kita. Kemudian harus konsisten, kita harus buat campaign atau membuat konten konsisten sehingga dapat mempertahankan identitas brand kita, menambah nilai brand kita sehingga lebih diketahui oleh masyarakat luas. Ini untuk mengukur dan menganalisis kinerja, pertama kita bisa tetapkan KPI-nya, bisa juga menggunakan tools analitik, salah satunya Google Analytics untuk melacak perform, dan beberapa tools lainnya. Kemudian ini pentingnya pemahaman digital marketing dalam industri. Tentu saja dengan kita memahami digital marketing, kita akan membuat keunggulan yang kompetitif, kemudian juga adanya inovasi berkelanjutan, efisiensi operasionalnya lebih efisien, pertumbuhan bisnis lebih cepat, dan adaptasi pasar juga lebih cepat. Ini peningkatan jangkauan audiens. Bayangkan pengguna internet saat ini sudah 67,5%, ini data terbaru di Oktober 2024, dan akses internet ini bisa dilakukan selama 24 jam sehari. 24 jam sehari ini benar-benar optimal ya. Setiap waktu itu ada yang mengakses. Jadi ini sangat merupakan peluang yang sangat baik untuk kita belajar digital marketing. Nah, biayanya juga lebih efisien karena kita tidak perlu menggunakan biaya lebih untuk melakukan transportasi jarak jauh, melakukan penjualan, cukup dilakukan di mana saja selama jaringan internet tersedia. Efisiensi biaya pemasaran, targetnya presisi pastinya, skalabilitasnya lebih besar karena bisa disesuaikan berdasarkan anggaran dan juga jangkauan, analisisnya lebih akurat karena bisa dilakukan secara real time. Kemudian ada peningkatan penjualan dan keuntungan. Dapat menghasilkan lebih banyak prospek melalui saluran digital dan juga kemudian menghasilkan konversi. Kemudian ada retensi, kemudian ada upselling, yaitu pembelian secara berulang juga menciptakan pembeli yang loyal dan juga pastinya peningkatan daripada langganan kita ya. Selanjutnya peningkatan loyalitas pelanggan di sini karena tadi adanya trust sehingga pelanggan itu percaya kepada produk kita dan tentu saja penjualannya akan otomatis meningkat. Ini branding juga akan meningkat dengan digital marketing ya. Dan reputasi perusahaan itu tentu saja akan semakin baik di mata masyarakat. Kemudian ada tantangan dalam penerapan digital marketing. Ini tantangannya meliputi algoritma, jadi masing-masing platform ini mempunyai algoritma sendiri, jadi kita tentu saja harus terus belajar menggali masing-masing platform yang kita butuhkan untuk melakukan campaign yang sesuai dan menghasilkan algoritma yang sesuai. Kemudian ada persaingannya tentu ketat, ada privasi data konsumen.
dan teknologi yang terus berkembang. Jadi dari penyampaian saya tadi, kesimpulannya adalah adopsi itu penting. Jadi digital marketing ini merupakan salah satu yang harus selalu kita gali, kita pelajari untuk sesuai dengan teknologi saat ini, sehingga kita dapat menghasilkan penjualan yang lebih baik dan juga untuk industri sendiri menghasilkan brand yang lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi kemudian ada strategi holistik, sedikit saya jelaskan, itu bisa menggunakan beberapa saluran digital seperti tadi saya sebutkan, website, sosmed, atau email. Itu bisa digunakan semua atau sebagian untuk menghasilkan hasil yang lebih optimal. Demikian penjelasan dari saya mengenai digital marketing dan perannya dalam industri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.